teman-teman, kemarin habis belanja dari supermarket, ini nemu tomat yang beraneka macam, warna-warni seperti ini, cuma campuran. Mari kita buka. Nah, wow, harta karun. Nah, karena ini unik-unik sekali teman-teman, lihat ada yang warnanya coklat hijau kayak gini, warnanya belang. Ada yang merah lonjong, ada yang merah bulat, dan ada yang kuning. Nah, seperti musim panas tahun lalu, tahun ini pun saya juga nggak akan melewatkan untuk nanam tomat, karena kesempatan nanam tomat cuma ada di musim panas ya, setahun sekali. Nah, sekarang yang akan saya lakukan adalah memilih masing-masing satu. Saya akan tanam 3 jenis tomat. Pertama, kita bandingkan, ini kan ada 2 nih ya. Tomat yang ini kita bandingkan mana yang paling bagus buahnya ya. Karena buah yang bagus menghasilkan benih yang bagus juga. Nah, ini sepertinya lebih besar yang ini ya. Jadi ini yang akan kita keep. Ini kita sisihkan dulu di sini. Lalu kita akan pilih yang merah lonjong. Ya, ini yang paling besar, kayaknya 2 ini ya. Nah, ini yang paling besar kita pilih. Yang paling mateng ya teman-teman, yang paling merah. Oke, sepertinya ini. Bismillah, yang ini ya. Dan yang terakhir adalah yang jenis kuning ya. Kalau ini udah ketahuan ya, ini ada hijaunya, jadi ini masih agak mentah. Ini lebih mateng. Jadi saya akan tanam 3 jenis tomat ini dari benih ya teman-teman. Tapi sebelumnya akan saya biarkan dulu, akan saya peram dulu biar dia buahnya lebih matang. Karena ketika buahnya lebih matang, bijinya itu lebih tua gitu. Kalau bijinya udah tua berarti lebih siap untuk ditanam ya, karena memang buahnya ini kan masih mengandung nutrisi gitu, masih mengandung sari-sari makanan yang bisa untuk mematangkan bijinya. Sama seperti kalau kita menyimpan buah alpukat atau buah pisang gitu ya, kadang kita petiknya itu memang dalam keadaan dia belum matang, tapi dia setengah matang, lalu kita peram. Kalau bahasa Jawanya diimbu sih teman-teman gitu. Oke, sekarang akan tomat-tomat ini akan saya taruh di suhu ruang aja, lebih bagus lagi kalau hangat ya, biar cepat matang teman-teman. Nanti akan kita lihat lagi. Nah teman-teman, ini dia, saya sudah menyiapkan tempat dan media tanamnya adalah tanah dicampur dengan kompos. Ini 3 tomat kita tadi ya, langsung aja kita squeeze, kita pencet biar bijinya keluar semua seperti ini. Dan ini tempatnya saya lubangi ya, bawahnya selalu dilubangi untuk membuang kelebihan air ya. Seperti ini, lalu kita ratakan ya, karena tadi kan mengumpul jadi satu, sekarang kita ratakan aja karena space-nya masih banyak, seperti ini. Nah, gini jadinya, lalu kita siram dengan air, pakainya air biasa aja, pelan-pelan, jangan disiram terlalu keras, nanti bijinya bisa berantakan kemana-mana ya teman-teman. Bisa juga dengan sprayer ya. Setelah itu kita tutup untuk menjaga kelembapan medianya biar benihnya lebih cepat tumbuh. Nah, selama ditutup ini kita letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Saya juga menyemai benih dari Country Value. Ini adalah tomat cherry yang merah. Saya akan semai 3 aja cukup, 1, 2, dan 3. Tutup dengan media tanam dan jangan lupa untuk disiram. Ini saya nanamnya dengan tanaman-tanaman lain. Nah, ini update-nya setelah 6 hari semai. Kita lihat mulai keluar bakal akarnya, putih-putih itu ya, namanya pecah benih teman-teman. Ketika benihnya udah pecah, udah mulai mengeluarkan bakal akar seperti itu. Nah, kita lihat yang satunya lagi juga sudah ada yang pecah benih. Bisa kita kenakan sinar matahari pagi dan sore yang tidak terik ya. Nah, ini saya juga punya tomat kuning, cherry kuning yang bulat. Kalau yang tadi itu agak lonjong, tapi kalau yang ini tuh bulat. Dan saya akan menanamnya juga seperti biasa, sama caranya. Dipencet untuk mengeluarkan bijinya, lalu kita siram dengan air secara merata. Dan ini update 14 hari setelah semai teman-teman. Kita lihat daunnya udah mulai terbuka seperti itu. Alhamdulillah ya.
udah mulai banyak. Walaupun belum semuanya terbuka sih, tapi udah mulai banyak yang tumbuh daun. Nah, itu kecil banget. Dan ini update tanggal 18 mulai tumbuh dengan baik, mulai lebih besar, mulai terbuka. Nah, ini yang tomat kuning tadi juga terlihat daunnya mulai terbentuk seperti ini. Dan ini tomat yang ceri merah, dari 3 yang tumbuh cuma 1 ya tadi. Nah, ini hari ke-29 diacak-acak burung ya. Ini musibah terjadi. Ya begitulah kalau kita berkebun ya. Kadang hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Seperti ini, yang tumbuh masih 1, saya pindahkan ke pot dan saya taruh di tempat yang aman. Yang ini juga saya pindahkan ke pot. Seperti ini jadinya, taruh dengan yang tadi. Seperti ini. Semoga aman ya di sini. Nanti kalau udah beradaptasi kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Nah, ini update-nya udah mulai keluar daun sejati. Itu teman-teman yang rintik-rintik itu daun sejati pada hari ke-35 setelah semai. Nah, ini adalah tomat kuning kita. Dan setelah saya taruh di tempat yang terkena sinar matahari, yaitu diacak-acak burung lagi teman-teman. Kali ini lebih parah tuh, sampai patah seperti ini. Nah, tuh sampai, ya begitulah. Begitulah kita harus sabar ya kalau dalam berkebun. Inilah tantangan yang saya hadapi di sini. Lalu saya akan memindah tanamkan tomat yang kuning seperti ini ke pot botol bekas. Nah, ini hari ke-51 saya akan mulai memupuk dengan menggunakan pupuk organik cair yang saya buat sendiri. Nah, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Ini saya campur juga dengan air rendaman kulit bawang. Nah, itu dia. Dicampur dan diaplikasikan seminggu sekali. Untuk perbandingannya adalah 1:15. Jadi, 1 bagian pupuk organik cair dicampur dengan 15 bagian air. Nah, siram kira-kira satu tanaman itu 100 ml ya, karena tanamannya masih kecil. Dan ini saya tambahkan dengan pupuk daun ya teman-teman. Teman-teman bisa mencari merek apa aja yang ada di Indonesia. Pupuk daun yang kaya akan nitrogen untuk booster pertumbuhan. Nah, itu saya ngasihnya ya sekitar sebulan sekali. Kalau udah gede bisa 2 minggu sekali. Ini hari ke-69, 2 bulan dan masih sekecil ini teman-teman. Tapi alhamdulillah, tetap disyukuri ya. Ini satu-satunya tomat ceri merah yang selamat. Dan kembali lagi saya berikan pupuk organik cair. Nah, kita memang harus telaten ya teman-teman, apalagi kalau kita merawatnya secara organik. Itu memang pertumbuhannya tidak secepat kalau kita menggunakan pupuk-pupuk anorganik ya. Jadi memang harus sabar dan telaten. Ini hari ke-75, alhamdulillah daunnya mulai banyak ya teman-teman. Nah, ini yang di pot hitam kecil itu adalah tomat yang warnanya coklat. Hari ke-79 kita beri pupuk lagi seperti biasa. Jangan bosen-bosen. Karena kita nanamnya di pot yang kecil seperti ini teman-teman, maka nutrisi mereka itu bergantung banget sama kita. Karena ya terbatas ya daya jelajah akarnya. Jadi kita harus telaten untuk memberikan pupuk. Nah, ini hari ke-81, alhamdulillah saya udah punya pot. Ini adalah pot tanaman yang lain, jadi gantian, tanamannya udah selesai masa hidupnya dan sekarang digunakan untuk tomat. Ini dia, masing-masing jenis ada 1, tapi yang nggak kebagian saya taruh di pot kecil. Hari ke-81 masih dengan penyiraman pupuk organik cair. Nah, kalau teman-teman perhatikan nanti
tanaman yang di pot lebih besar, dia akan tumbuh lebih cepat dan lebih baik daripada tanaman yang di pot lebih kecil. Nah, ini saya berikan serbuk cangkang telur yang saya buat sendiri. Jadi teman-teman kalau punya limbah cangkang telur jangan dibuang, tapi bisa kita kumpulkan untuk memupuk tanaman. Nah, cangkang telur ini mengandung kalsium yang bagus bagi pembentukan dinding sel ya. Dan untuk tomat sendiri dia mencegah kerontokan buah. Ini saya beri booster pupuk daun lagi, dikit aja di masing-masing pot. Kira-kira 1/4 sendok teh. Seperti ini. Semuanya pastikan dapat ya, biar tumbuh dengan baik. Dan juga ini adalah vermi kompos, yaitu kompos yang dibantu oleh cacing. Akan saya gunakan untuk menambahkan media tanam di pot. Karena di pot kecil seperti ini kalau kita nyiram gitu kadang seringkali media tanamnya itu terbawa, jadinya media tanamnya tuh turun. Karena media tanamnya turun, kita tambahin lagi. Dan kita siram ya teman-teman, karena sehabis mengaplikasikan pupuk padat harus disiram. Kalau pupuk cair ya udah cair, nggak perlu disiram ya. Nah, kalau pupuknya itu pupuk granul atau pupuk serbuk seperti ini, setelah pengaplikasian harus disiram agar dia bisa terserap dengan baik. Aplikasikan semua. Dan ini update-nya hari ke-96. Tomatnya agak rebah ya teman-teman, karena tomat itu memang tidak bisa menopang pohonnya sendiri, dirinya sendiri, jadi dia membutuhkan ajir. Ini saya menggunakan ranting-ranting daun zaitun, memanfaatkan yang ada teman-teman. Nah, kita taruh dan kita tali biar dia tegak. Dan ini kita lihat udah muncul calon bunganya ya teman-teman. Alhamdulillah, seperti itu, belum mekar. Dan kalau kita lihat ini adalah tunas yang tumbuh di ketiak-ketiak daun, disebut sebagai tunas air. Nah, we will atau kita ambil tunas yang tumbuh di ketiak daun agar tanaman fokus untuk pembungaan dan membentuk buah ya, tidak membentuk cabang. Harus telaten untuk mewiwilnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Juga daun-daun yang sudah tidak produktif di bawah itu juga bisa dipangkas. Nah, ini hari ke-100, saatnya untuk memberikan pupuk lagi secara merata semuanya. Dan bunganya mulai mekar, bunga yang tadi teman-teman. Nah, ini adalah tomat yang satu pot kecil isinya 3 ya, dan akan saya pindah tanamkan ke pot yang lebih besar. Nah, ini kebetulan sudah ada pot yang bisa untuk gantian. Nah, ini saya potong tanaman yang kurang produktif ya, yang kurang bagus pertumbuhannya. Yang saya keep yang bagus tentu saja. Langsung aja kita pindah tanam dan berikan media tanam di atasnya. Yang ini juga. Nah, kita cabut tomat yang pertumbuhannya kurang bagus. Kita sisakan 2 pohon yang paling bagus seperti ini. Nah, jangan lupa kita beri pupuk juga. Ini pupuk daun. Dan ini hari ke-105, kalau kita lihat sudah ada bunganya, kita beri tambahan pupuk perangsang buah. Kalau saya memberikan pupuk kalium, ini pupuk organik. Dan ini tunas air yang besar. Nah, ini masih ada 1 atau beberapa tanaman yang masih di pot kecil dan ini udah mengeluarkan buah. Kasihan sekali. Alhamdulillah saya udah beli pot besar. Nah, kita bisa pindahkan ke pot yang lebih besar dan kita potong daun-daun yang ada di bawah biar tidak lembab ya. Kalau lembab itu bisa jamuran nanti. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini dia perjalanannya dari mulai menyemai benih, merawatnya hingga mengeluarkan bunga dan buah.
Nantikan video selanjutnya bagaimana cara saya merawatnya hingga bisa panen dan mencegah kerontokan buah. Ikutin terus videonya di bagian kedua. Sampai jumpa, terima kasih.